Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni Heranda Putra dengan NIM 2009 10 60 66. Hari ini saya akan menjelaskan tentang program Python untuk metode numerik untuk menyelesaikan soal di kuis 1. Oke, langsung aja. Nomor 1 itu selesaikan penyelesaian persamaan linear di bawah ini dengan metode substitusi, eliminasi, dan aturan Cramer. Yang pertama itu untuk metode substitusi. Di sini saya deklarasikan semua variabelnya dari x1 itu 8, y1 itu 6, n1 sama dengan 62, n1 ini adalah jumlahnya, x2 sama dengan 2, y2 sama dengan 2, n2 sama dengan 22. Oke, selanjutnya kita mencari y-nya. Di sini saya langsung hitung aja. A sama dengan hasil N2 dibagi X2, jadi yang ini 22 dibagi 2. Lalu B-nya min Y2 dibagi dengan X2, jadi min 2 dibagi dengan 2. Selanjutnya itu C sama dengan dalam kurung X1 dikali B, jadi X1-nya ini 8 dikali dengan hasil dari B tadi, lalu ditambahkan dengan Y1 yaitu 6. Selanjutnya N3 atau jumlahnya nanti sama dengan N1 62 dikurang dengan X1 kali A, yaitu nilai X1 8 dikali dengan nilai A. Selanjutnya Y3 sama dengan N3 yang hasil sebelumnya dibagi dengan C. Kemudian Y3 inilah hasil dari Y tadi. Selanjutnya mencari X. Itu saya bikin D sama dengan Y2 dikali Y3. Jadi Y2 itu yang 2 ini dikali dengan Y3 hasil yang tadi sebelumnya. Lalu hasilnya N4 sama dengan N2 dikurang D. Jadi N2 ini 22 dikurang dengan hasil D tadi. Selanjutnya X3 sama dengan N4 dibagi X2. Jadi N4 tadi yang sebelumnya ini dibagi dengan X2, yaitu 2. Sehingga mendapatkan X-nya. Lalu saya clear ini cuma untuk membersihkan terminalnya. Lalu saya print diketahui persamaannya, dan nilai saya print juga adalah X dan Y secara satu-satu. Kita run aja. Nah, jadi nilai X dan Y adalah X-nya min 2 dan Y-nya 13. Selanjutnya metode eliminasi. Nah, metode eliminasi sama, saya deklarasikan dulu semuanya. Lalu yang pertama yang kita lakukan itu A sama dengan X2 dikali Y2, jadi 2 dikali 2. Lalu P-nya ini kita hitung satu-satu. A ini untuk mencari yang dikalikan nanti supaya X-nya sama, Y-nya sama. Jadi di sini X1 dikurang A kali X2, Q-nya sama dengan Y1 dikurang A kali Y2, R-nya sama dengan N1, jadi jumlahnya dikurang A kali N2. Lalu untuk Y3-nya kita cari, itu kita tinggal membagikan R bagi dengan Q, jadi hasil R ini kita bagikan Q. Selanjutnya untuk X-nya sama dengan kita masukkan Y3 dikali Y2 dikurang N2, lalu dibagi dengan min X2. Dan selanjutnya saya langsung tampilkan. Kalau kita run, hasilnya sama. Jadi untuk metode eliminasi sama, min 2 dan 13. Selanjutnya Cramer's rule.
sama seperti sebelumnya, deklarasikan dulu. Semuanya dideklarasikan, lalu untuk mencari X-nya kita bikin menjadi seperti ini, N1 dikali Y2 dikurang N2 dikali Y1, lalu dibagi dengan hasil X1 dikali Y2 dikurang X2 dikali Y1. Begitu juga dengan Y3-nya, sama rumusnya, X1 dikali N2 lalu X2 dikali N1 dan seterusnya. Selanjutnya kalau kita run, maka hasilnya akan sama, min 2 dan 13. Oke. Selanjutnya soal nomor 2, menggunakan rumus interpolasi linear, cari nilai Y untuk titik X-nya 4,2 yang berada di antara titik 2 dan 2,1 dan 6 dan 4,1. Lalu gambar grafiknya. Oke, ini jadi yang pertama di sini saya memakai library dari Matplotlib, pyplot sebagai PLT supaya lebih singkat. Selanjutnya di sini saya deklarasikan X-nya apa saja tadi, X1 dengan X2-nya. X1-nya kan tadi ini 2 dan X2-nya itu 6 serta Y1 dan Y2-nya juga. Lalu X3-nya ini yang X3-nya ini yang titik pertama. Ya, titik pertamanya, lalu Y lalu untuk mencari Y-nya itu saya masukkan nilai-nilai dari X dan Y, X-nya ini dan Y ini, jadi Y1, nah ini jadi Y2 karena kan di dalamnya ini kan 0 dengan 1, jadi ini Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1 kali X3 dikurang X1 ditambah Y1. Lalu sini saya bulatkan dan langsung saya tunjukkan berapa, dan ini saya masukkan ke plot supaya bisa melihat grafiknya langsung. Kita run. Oke, ini grafiknya. Titik Y3-nya itu X3-nya itu 4,2 dan Y3-nya adalah 3,2 karena ini linear, jadi dia tegak lurus ke atas. Dan di sini seperti yang kita lihat di bawah itu ya kurang lebih lah 4,1 dan 3,2. Oke, soal selanjutnya itu Gauss-Jordan. Ya, Gauss-Jordan. Jadi untuk Gauss-Jordan di sini saya memakai beberapa perulangan. Jadi ini untuk show matrix, ini untuk menunjukkan semua matriksnya, perulangan untuk menunjukkan semuanya. Lalu selanjutnya ada get one, method get one. Ini untuk mencari satu, dan ini untuk mencari zero ulangannya. Lalu di sini saya langsung masukkan aja matriksnya secara manual. Lalu saya show dan saya masukkan get one dan get zero-nya. Lalu saya show lagi, langsung aja. Nah ini, jadi ini matriks pertama tadi, dan ini matriks yang sudah digunakan Gauss-Jordan, dan ini hasilnya. Jadi ada 4, bla 4, bla dan seterusnya. Oke, selanjutnya suatu fungsi fx x 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang x ditambah 2 dengan batas bawahnya x0-nya itu 1 dan batas atasnya 6. Tentukan nilai akar iterasi ke-7 menggunakan biseksi dan regular fungsi. Jadi pertama itu biseksi. Di sini saya deklarasikan dulu fungsinya. Lalu saya deklarasikan x0-nya berapa, x1-nya berapa, dan juga iterasinya berapa. Untuk ini saya masukkan ke efek. Jadi efek 0 itu saya masukkan ke rumus efek yang di atas tadi.
Lalu XI ini sama dengan fx yang hasil tadi dikali dengan hasil fx1. Oke, ini saya clear screen. Lalu kita lakukan pengecekan. Pertama, jika XI hasil dari fx0 dikali fx1 itu lebih besar atau sama dengan 0, maka section akan gagal. Maka dia akan nge-print ini dan dia akan exit. Jika tidak, dia akan menjalankan perulangan ini untuk menemukan berapa akar penyelesaiannya. Langsung kita coba aja. Oke ya, langsung kita coba ya. Oke, karena kebetulannya ini fx0 dikali fx1 itu sama dengan 0, maka sama dengan atau lebih dari 0, maka programnya akan berhenti. Oke, lanjut. Selanjutnya regular falsi. Untuk regular falsi sama, deklarasikan dulu fungsinya. Namun di bawahnya ini saya bikin lagi karena entah kenapa dia nggak kebaca ya. Di atasnya ini batas bawahnya ditulis, batas atasnya dan batas iterasinya. Selanjutnya kita lakukan perulangan sesuai dengan berapa batasnya tadi, plus 1, lalu X sama dengan B kurang fungsi B yang ini, fungsi B dibagi dengan fungsi B kurang fungsi A dikali B kurang A. Lalu ini efek, kita masukkan fungsinya tadi. Nah, ini kita ngecek jika absolut FA itu lebih kecil dari galatnya atau errornya ini, maka dia akan berhenti, akan break. Lalu else if jika FA kali Fx-nya itu lebih kecil dari 0, maka B-nya tadi menjadi X, berubah menjadi X yang di atas ini. Lalu FB-nya berubah menjadi Fx, jadi FB ini berubah menjadi nilai ini. Selanjutnya else A sama dengan X dan FA sama dengan Fx. Clear, langsung aja kita run. Nah, maka ketemu akar penyelesaian yang didapat adalah X sama dengan 0,712 dengan nilai fungsi X-nya sama dengan 3,025. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.